Halo, assalamualaikum. Ini adalah pertemuan keempat pemrograman akuntansi satu. Yang akan kita bahas hari ini adalah form processing. Form processing ini adalah digunakan biasanya paling sering digunakan untuk ya seperti Google Form aja. Itu mungkin ada inputan biodata, inputan pemilihan atau komponen form lainnya. Nah, komponen form utamanya itu di dalam HTML ya. Di dalam HTML beberapa komponen yang bisa digunakan antara lain form ini membungkus semuanya. Semua di dalam form inputan-inputannya itu harus diawali dengan form action. Form action sama dengan action. Karena membutuhkan inputan dari user, maka dia akan formnya adalah action sama dengan action, metodenya sama dengan metodenya nanti bisa diisikan seperti apakah metodenya menggunakan get atau post, nanti ada dua hal itu. Lalu juga text box tipe form ya, seperti Google Form aja. Seperti Google Form kan ada beberapa inputan seperti teks atau text area, radio button, combo box, pemilihan, select, atau checkbox seperti Google Form. Tapi ini kita membuatnya di di HTML, di HTML. Nah, ini kan contoh Google Form aja seperti ini. Jadi ada khusus email mungkin organisasi atau ini checkbox atau radio button. Nah, cuman memang penamaannya berbeda. Ini ya, nanti cara memunculkannya yaitu kita harus menginputkan input tipenya adalah teks dengan nama variabel, value-nya value. Nah, ini nanti pembahasannya akan lebih detail di bawahnya. Lalu kalau udah dipilih inputan tipe apa? Tipe teks. Inputan tipe apa? Tipe teks area, yaitu agak besar ya, agak besar bisa untuk paragraf. Nah, itu teks area atau inputannya radio button atau checkbox dan lain sebagainya. Kalau sudah, nanti kan ada di Google Form itu ada tulisan di sini ada submit ya atau kirim. Nah, di HTML ini juga ada submit juga. Input type submit, tipe namanya adalah submit dengan value submit. Lalu kalau ingin menghapus inputan semuanya, kita sudah menginputkan apapun, lalu kita ingin menghapus semuanya, ada juga disediakan seperti tombol reset. Resetnya cara kode HTML-nya adalah input type reset dengan nama reset value reset. Lalu selanjutnya kita akan mengolah data atau langsung praktek aja di dalam kode HTML-nya. Kode HTML seperti ini, yaitu ada title form input Laravel untuk judul bagian atas. Lalu body di dalamnya nanti ada inputan seperti ini, form action. Nah, form actionnya ini larinya kemana? Jadi kalau kita klik submit, jadi kalau di bawah ini kan ada tulisan submit ya, nanti kan ini ada submit. Kalau kita klik submit, dia akan masuk ke link yang ada di sini, formulir/output. Lalu metodenya apa? Metodenya adalah get. Dengan ini CSR file. Nah, ini penting untuk pengamanan inputan kita. Jadi nggak bisa dihack lah. Maksudnya ada security-nya yang disediakan oleh pihak Laravel. Nah, ini kan kelihatan CSRF Protection Laravel. Ini adalah dukungan dari Laravel untuk memprevent atau mencegah nanti penyalahgunaan atau hacker agar data kita tetap aman gitu. Lalu input tipenya teks, nama,
namanya adalah penamaannya NIM. Jadi nanti kalau kita mau ngambil data ini, kita akan mengambilnya menggunakan kodenya NIM. Kalau kita pengen mengambil data nama, maka mengambil datanya adalah dengan name nama. Nah, makanya di sini kan ada inputan name, lalu inputan tipe nama, di outputnya dia akan nge-request inputan. Jadi data kan kemarin di PHP kan kita sudah ada dollar value apa gitu ya, variabel apa. Dollar name dia akan ngambil datanya dari inputan yang namanya adalah name. Makanya dia ngambil data yang berada di inputan name ini. Oke, langsung kita coba aja daripada pusing sendiri. Kita buka file kode baru from input.blade.php. Pastikan udah menyalakan PHP Artisan ya. Kalau punya saya udah tak nyalakan untuk menyalakan servernya. Klik kanan new file from input.blade.php. Nah, saya udah bikin biar cepet. Nah, ini udah oke. Form input. Nah, ini kita udah bikin tampilan. Selanjutnya kita udah bikin tampilan, sekarang kita lanjutkan di controllernya. Karena kita dalam hal ini kita membutuhkan controller dan views-nya dulu. Jadi untuk urusan model belum masuk. Kita masuk ke controller kita, yaitu dasar controller. Yang mau kita gunakan adalah controller bernama dasar controller. Masuk ke app, HTTP controller dan dasar controller. Di sini dia akan kita simpan. Kalau function formulir dia akan ngambil dari views form input yang baru aja kita bikin tadi. Tab. Lalu selanjutnya adalah kita merubah routes-nya. Routes-nya kalau di halaman ini kita masukkan routes, kita masukkan formulir, maka dia akan mengakses ke dasar controller bagian formulir. Bagian formulir nanti ngambil views form input. Kita masuk ke routes dulu, bagian bawah ya, routes web, lalu kita taruh bawahnya aja. Kita udah bikin views, controller, dan routes. Sekarang kita tinggal akses. Halamannya adalah formulir. Nah, ini kita udah tinggal kita inputkan bla bla bla. Simpan error karena memang kita belum bikin form action formulir / output. Makanya formulir / output ini hasilnya adalah not found karena memang belum kita bikin. Selanjutnya kita bikin dulu outputnya atau hasilnya di controller. Kita di controller kita bikin kopas saja output function output. Nah, outputnya ini ngambil dari data request. Nah, data yang request ini datanya ngambil dari inputan yang sebelumnya. Inputan sesuai nama-nama dari inputannya. Ini kan inputan kita ada name, nama, ada dua itu. Inputan dan name dan juga alamat. Ya. Kita copy paste. Kita rapikan. Nah, name
Name ini, tulisan name ini ngambil dari data yang tersimpan yang ada di views ya tadi ya. Views nanti di views kan ada form nih. Formnya itu akan mengirimkan ke sini. $name lalu BR enter ya. Lalu namanya ngambil dari $nama, alamat ngambil dari $alamat. $alamat ngambil dari alamat tadi yang di form yang kita bikin tadi. Kalau sudah, kita udah bikin controllernya ya. Sekarang bikin routes-nya. Nah, ini perlu dibiasakan bahwa kalau udah bikin tampilan, jangan lupa langsung bikin routes-nya atau jalurnya. Nah, ini baru kita sudah bikin nih. Kalau kita cek, kita coba lagi. Nah, ini simpan, dia akan tersimpan dengan data yang diambil dari form tadi. Nah, yang kita gunakan adalah metodenya adalah metode formnya ya, maksudnya metode formnya adalah metode get. Maka di sini muncul name, datanya itu muncul di sini. Untuk pengamanan biar nggak dirubah ya, kan bisa aja bisa merubah bagian sini lalu tersimpan data yang berbeda kan bisa. Makanya ada token ini. Nah, token ini berasal dari CSRF tadi, CSRF field tadi. Ini protection yang disediakan oleh Laravel. Oke, selanjutnya, nah ini CSRF token. Nah, ini nanti bisa dicari-cari info sendiri. Selanjutnya kita latihan untuk membuat form biodata. Ini kalau ini inputannya cukup banyak karena ada beberapa pilihan name, nama dan juga radio buttonnya ya, laki-laki dan perempuan. Kalau radio button ini harus milih salah satu. Kalau hobi bisa dua nih, checkbox. Kalau hobi ini kan pakainya checkbox. Jadi bisa dipilih lebih dari satu. Selanjutnya kita bikin input biodata. Input biodata ini kodenya ini ya. Saya sudah bikin input biodata. Mana ya? Input biodata. Nah, ini. Kita akan namai biodata aja. biodata.blade.php. Nah, data ininya kodenya dari mana? Kodenya dari ini nih, tinggal di copy aja, paste dan dirapikan. Ya, yang penting dirapikan ya. Ini ada beberapa pilihan yaitu ada beberapa yang kita pakai yaitu radio button, input type radio button. Nah, tapi di sini ada radio, input type date, berarti untuk tanggal ya, untuk tanggal dan juga inputan option value. Jadi seperti ini tampilannya. Mana nih? Input option value. Seperti ini, pekerjaan belum bekerja. Lalu selanjutnya email. Nah, email ini inputan type email. Jadi kalau email ya inputannya type-nya adalah email. Biar kalau kita menginputkan teks biasa atau umpamanya nama doang Galih Setiawan itu nggak bisa karena harus ada @blablabla.com. Itu kan biar sesuai lah inputannya. Kalau kita pengennya datanya yang dimasukkan adalah email, ya pakainya input type email. Lalu selanjutnya ada checkbox dan juga submit dengan value-nya ada simpan data. Oke, sekarang udah views-nya sudah kita bikin sesuai yang ada di sini. Tinggal di copy paste aja. Lalu kita bikin routes-nya. Routes-nya adalah route register
Kita masuk ke routes, kita enter 1 kali karena ini udah berbeda ya. Nah, register. Nah, dia manggilnya ke register nih, routes-nya register, dia masuk. Kalau masuk dia masuk ke dasar controller bagian register. Kita cek dulu dasar controller register. Kita berarti harus membuat public function register. Yang mana karena ini latihan nggak disediakan, makanya kita bikin sendiri. Kita bikin sendiri, yaitu untuk mengakses langsung ke view-nya. View-nya, jadi kalau public function register, dia akan membuka file view dengan nama file yaitu register. Yang mana tidak ada, yang kita bikin adalah namanya adalah biodata. Maka kita ganti nih biodata agar bisa terakses. Nah, kalau sudah, kita bisa buka dengan alamatnya sesuai yang ada di routes tadi, yaitu register. Kita buka, namanya adalah register. Nah, kita udah punya inputan biodata seperti ini. Kita coba inputkan tanggalnya. Nah, pilih pekerjaan, email, dan juga hobi. Hobinya semuanya dipilih. Lalu kita klik simpan data. Maka error karena dia bingung nih. Dasar controller tampil tuh nggak ada, maka kita harus bikin, karena memang belum kita bikin ya. Dasar controller tampil, dia akan langsung buka di form ya, di bagian form. Kalau kita cek di biodata kita, kalau kita klik simpan, maka akan mengarahkan kemana nih? Mengarah ke bagian di sini form action, yaitu masuk ke register tampil. Oke, masuk ke register tampil. Kita udah bikin routes-nya sebenarnya. Register tampil udah bikin, terus dia akan mengakses ke dasar controller bagian tampil. Lalu kita buka nih dasar controller. Kita harus bikin dasar controller public function tampil. Public function tampil. Dengan prosesnya yaitu seperti yang bagian atas ini. Ngambil request dari inputan form tadi. Kita buka ini. Nah, ini tinggal di copy paste saja untuk mencoba nih bahwa kalau inputan name dia akan ngambil data dari iname. Lalu kalau sudah penyimpanan datanya baru kita tampilkan. Baru kita tampilkannya di sini. Tampilannya ada di bagian bawahnya ini. Nah, ini nggak manggil datanya. Nah, ini proses yang bagian atas ini manggil data bahwa $name adalah inputan dari name, maka ditampilkan di name sama dengan $name. Kita bikin, saya udah bikin yang bagian tampil register booking. Lupa saya. Bukan. Kita itu mau bikin dasar controller, bos. Nah, ini sudah tak bikin biar rapi. Kita tinggal ganti. Public function tampil karena dia merequest data, maka di function tampil, lalu di dalam buka tutup kurung ada request $request. Ini untuk biar rapi aja. Oke, udah. Ada yang salah.
Oh, kelebihan kurung Kurawak. Lalu kalau sudah kita tes, coba kita back, nah kita udah ngisikan data, kita klik simpan, maka dia akan menampilkan hasil seperti ini. Lalu kenapa bisa datanya bisa double ini? Karena tadi kita milihnya kan checkbox, dan di bagian sini ditampilkan semua bahwa kalau milihnya hobi 1 ditampilkan, kalau hobi 2 tampilkan juga, kalau 3 tampilkan, dan seterusnya. Oke, lalu di sini ada pilihan kembali. Kembali kalau kita klik dia akan mengarahkan ke register. Nah, kita coba nih, kita klik kembali. Dia akan balik ke bagian register. Nah, itu dia contoh cara membuatnya, cara pembuatan dari inputan biodata menggunakan form. Tinggal dicoba, silahkan dicoba. Tinggal dirubah-rubah nih untuk tampilannya kan. Bisa pakai bootstrap, penambahan bootstrap, atau CSS sendiri mungkin yang mau menambahkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang percabangan. Nah, percabangan ini yaitu pernyataan seleksi. Jadi kalau ada kondisi tertentu, ada pilih nih, umpamanya jika kondisinya jika nilai adalah A, maka lulus. Nah, ini jika kondisinya adalah A, maka hasilnya adalah statement ini. Ini untuk if tunggal. Jadi ada beberapa if, ada 2 if ya. If berapa ya? Ada 3 if, yaitu if tunggal. Jadi kalau kondisinya cuma 1 ya, jika apa hasilnya itu, kondisinya itu doang. Lalu ada if else, cuman jika kondisinya ini maka hasilnya apa, jika kondisinya apa hasilnya yang lain. Ini untuk kondisi 2. Maka kita coba tes membuat percabangan if then, percabangan yaitu jika nilainya adalah 60, maka selamat Anda dinyatakan lulus. Else, mohon maaf, Anda dinyatakan gagal. Ini contohnya ya. Nilainya sudah kita tentukan di bagian atas ini. Nah, sebenarnya bisa di inputkan, tapi biar lebih simpel kita langsung inputkan bahwa jika nilai dari 60 maka hasilnya seperti apa. Kemudian lalu selanjutnya bikin controllernya, jika nilainya if then arska, ini datanya. Jika nilai di atas 60 maka dia akan lulus. Jika yang lain maka dinyatakan gagal. Nah, kondisinya kita sudah menentukan di bagian controller, ternyata saya kurang teliti. Di bagian control kita sudah bikin bahwa namanya adalah arska dengan nilai 100. Nah, kalau kayak gitu hasilnya berarti kan harus dinyatakan lulus. Nah, maka hasilnya kalau dibikinkan yaitu namanya arska nilai 100, keterangan selamat Anda dinyatakan lulus. Selamat Anda dinyatakan lulus ini adalah hasil dari if else yang kita bikin di sini. Ada percabangan di sini. Lalu ada juga percabangan 3 kali atau lebih ya. If else if else if else. 04 ada 4. Ini contohnya. Silakan dicoba seperti kayak penilaian mahasiswa gitu ya, penilaian nilai siswa atau anak sekolah. Jika nilai A maka sempurna, jika nilai B maka baik, jika nilai C hasilnya cukup, kalau D buruk, seperti itu. Nanti bisa dicoba untuk percabangan seperti ini. Cara penulisannya di HTML adalah seperti ini. Lalu ada juga switch case, tapi yang paling sering sih saya
menggunakannya if else. Kita coba eh, kita coba untuk pembuatan, langsung kita coba tes pembuatan form percabangan pembelian tiket konser amal. Jadi di sini ada pilihan nih. Kalau kita pengen beli tiketnya VIP berarti kan harusnya lebih mahal. Nah, kalau festival hasilnya berarti lebih murah. Tapi di sini nanti hasilnya adalah angka. Makanya ada perkaliannya juga. Jadi form ini kombinasi antara perkalian, percabangan dan juga penggunaan form. Oke, kita coba ya. Kita coba bikin halaman booking.blade. Booking.blade ini kita coba langsung. Kita coba views.booking. Booking.blade. Jangan lupa pasti pakai blade kalau di Laravel untuk pembuatan tampilan. Kita udah bikin viewsnya untuk tampilan bahwa ada pemilihan studio, ada inputan nama, ada pemilihan studionya, lalu kelasnya VIP apakah VIP ataukah festival, yang mana nanti di dalam controller nanti kita atur bahwa VIP itu harganya berapa, festival itu harganya berapa. Lalu jumlah tiket berarti nanti jumlah tiket dikalikan harga dari tiket tersebut. Lalu nanti hasilnya akan keluar setelah kita klik simpan dan akan tampil di bagian tampil slash tiket. Oke, kita save dulu. Selanjutnya kita akan bikin controller. Nah, controllernya di bagian dasar controller. Sebenarnya bisa di bagian juga yang lain, tapi kali ini kita pakai di dasar controller dulu. Kita menggunakan yaitu public function booking. Public function booking ini akan mengakses ke return view, yaitu nama file kita, namanya adalah booking kalau nggak salah ya, booking. Kita udah bikin return view booking ya kan. Lalu selanjutnya adalah bikin routes-nya atau jalurnya. Jalurnya sekarang kita bikin dulu. Kita copy saja. Route get booking, ketika kita buka booking maka mengakses ke dasar controller bagian booking. Sekarang kita buka nih. Coba booking. Nah, kita udah menginputkan pilih studio, VIP, jumlah tiketnya kita mencoba 5 mungkin. Atau 2 aja. Simpan data, not found, karena memang kita belum bikin. Lalu selanjutnya kita bikin untuk tampil tiketnya, function tampil tiket. Dasar controller lagi. Dasar controller. Dasar controller kita bikin public function tampil tiket. Nah, ini. Dasar controller public function tampil tiket. Disinilah terjadi perkalian dan juga perkalian. Nah, ini dia inputan name. Nah, ini standar kayak tadi, inputan name, studio, kelas, inputan jumlah tiket. Nah, kalau sudah kita akan menggunakan if else nih. Jika inputan $studio adalah pemilihannya hasilnya studio 1, maka BT-nya atau bintang tamunya adalah Opik. Kalau studio 2 berarti Raihan. Nah, ini tergantung inputan dari user ya. Lalu jika kelas yang diinputkan ini ya, inputannya hasilnya adalah VIP, maka harga 50.000, atau kita ganti aja 5.000 biar gampang.
Else if kelas festival else if jika inputannya festival, maka sama ya, jika ini hasilnya nanti inputan user adalah festival sama dengan ini, maka harganya adalah Rp2.500. Lalu hasilnya nih ada perkalian juga bahwa harga ini, harga yang sudah dipilih ya berdasarkan inputan kelas dikali jumlah tiket. Jumlah tiket ini diinputkan oleh user juga. Nah, ini diinputkan oleh user, hasilnya berapa dikalikan melalui rumus ini, hasilnya adalah total. Maka nanti yang akan tampil adalah tampil tiket, compact, return view, tampil tiket. Nanti kita butuh tampilannya atau view-nya, kita butuh tampilannya, dan kita akan menyimpan data nama, data studio, data PT, data kelas, harga, dan jumlah tiket. Dan sekarang kita bikin view-nya dulu. Kita bikin untuk routes-nya aja. Routes-nya dulu untuk penjaluran. Yap. Di tampil tiket dia akan mengambil dari dasar controller bagian tampil tiket. Nah, ya kan? Dasar controller bagian tiket. Dasar controller bagian tampil tiket. Dasar controller bagian tampil tiket, nanti endingnya dia akan mengakses ke return view tampil tiket, di mana datanya nanti dimasukkan di compact ini. Berarti kita butuh nih tampilan dari tampil tiket atau view dari tampilan tiket. Tampil tiket maksudnya. Tampil tiket .bleed.php. Kita klik enter. Lalu kita bikin sesuai yang ada di sini. Saya juga udah bikin. Nah, di sini di tampilan view ini sudah nih nama pemesannya siapa? Nama itu ngambil datanya dari data endingnya, yaitu nama, studio, PT, kelas, harga, CML tiket yang sudah terolah oleh dasar controller kita. Nah, udah clear semua ya. Controller udah, view udah, routes-nya sudah. Sekarang kita coba VIP harusnya 5.000 ya. 5.000 dikali 2 berarti jumlah tiketnya harga totalnya adalah 10.000. Dan studio 1 itu adalah artisnya adalah Opik. Kita klik. Nah, ini hasilnya keluar seperti ini, bahwa harga tiketnya adalah 5.000 satunya, dikalikan jumlah tiket yang kita inputkan tadi 2, total harganya adalah 10.000. Oke, itu dia proses yang kita lakukan hari ini, bahwa ada percabangan, ada perkalian, dan juga pemanfaatan form untuk proses ini semua. Oke, silakan dicoba. Selanjutnya untuk percabangan dari data pemesanan tiket seperti ini nanti dicoba disesuaikan, tinggal diubah-ubah aja yang bagian atas ini. Oke, terima kasih. Dan jangan lupa dikerjakan tugasnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.